Seperti inilah hari-hari Astri Nugraha, ibu 4 anak. Sejak pagi, ia sudah sibuk menyiapkan segala keperluan anaknya. Padahal saat ini ia tengah berlibur di Indonesia. Tapi tetap saja, memiliki 4 anak tanpa dibantu seorang pekerja rumah tangga sama artinya dengan kerja tiada henti. Astri Nugraha tak ubahnya supermom. Saat banyak keluarga memilih mengandalkan babysitter atau bantuan keluarga besar untuk merawat buah hati mereka, Astri memilih mengerjakan semuanya seorang diri. Dengan segudang aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, Astri tak pernah lupa memberikan perhatian lebih untuk para malaikat kecilnya, terutama kepada si bungsu Maryam Nugraha. Usianya baru menginjak 3 tahun. Makanya tak heran jika ia lebih rewel dibanding kakak-kakaknya. Bahkan untuk urusan tidur saja, Astri harus pintar-pintar meluangkan waktu menimang-nimang Maryam sampai ia terlelap. Sebenarnya sih kalau misalnya dianggap sebagai supermom ya itu alhamdulillah. Cuman sebenarnya aku sendiri nggak merasa kayak gitu. Karena ya sebenarnya kan itu kehidupan sehari-hari ya. Kalau orang lain ngelihatnya tuh mungkin ngelihat dari website gitu ya, kan mereka juga nggak ngelihat secara langsung sebetulnya. Mereka mungkin nganggap aku supermom mungkin karena nggak pernah ngelihat aku marah gitu kan, nggak pernah ngelihat aku apa sih jadi bete gitu kan. Iya, jadi dan mungkin juga karena mereka tuh ngelihat apa ya, kok bisa sih kayak ngerjain sehari-hari tanpa ada yang membantu, nggak ada supir gitu. Kelihatan itu emang berat, tapi sebenarnya ya bisa tuh karena ya mau nggak mau harus bisa gitu. Menjelang siang, aktivitas Astri berlanjut dengan menyiapkan menu makan siang. Namun, baru ditinggal sebentar saja, si bungsu sudah mencari perhatian merengek minta ini dan itu. Di saat kakak-kakaknya sedang asyik makan siang, Maryam malah asik dengan mainannya. Mau tak mau, Astri pun harus kembali menghentikan sejenak aktivitasnya untuk menyuapi Maryam. Untung saja, soal urusan makan, Maryam tidak terlalu susah. Nah, mumpung anak-anak sedang asyik bermain, Astri biasanya memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci piring, bersih-bersih rumah, sampai membereskan pakaian anak-anak. Merawat anak-anak tanpa asisten rumah tangga memang harus pintar-pintar membagi waktu. Terlebih lagi jika suami sedang tidak ada di rumah seperti sekarang ini. Kerepotan pasti lebih terasa. Pas anak-anak sakit, itu ribet, tapi yang lebih ribet lagi pas aku sakit. Karena kan istilahnya gimana ya, kalau jadi ibu tuh kayak nggak boleh sakit kan. Terus jadi kalau pas anak-anak sakit tuh masih oke lah, aku masih bisa nggak tidur semalaman masih oke. Tapi kalau pas aku sakit tuh jadi kepikiran, ntar anak yang ngurus siapa? Oke ada suami, tapi kan suami harus kerja juga gitu. Jadi kepikiran hal-hal kayak gitu gitu. Who wants ice cream? Hampir semua pekerjaan rumah tangga ia kerjakan sendiri. Makanya tak heran jika Astri harus bisa kreatif demi menjaga suasana rumah tetap hangat. Salah satunya, ia dengan membuat momen-momen sederhana seperti ini. Meski menetap di Australia, Astri tak mau anak-anaknya melupakan budaya ketimuran, termasuk mengenalkan keempat buah hatinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terus di sehari-hari juga aku ajarin mereka bahasa Jawa, tapi nggak semuanya, jadi cuma sepatah-sepatah kayak misalnya nyun sewu atau misalnya matur nuwun kayak gitu. Terus misalnya kayak misalnya lewat gitu ya di depan orang yang lebih tua, aku bilang ini kalau mau jalan di depan orang lebih tua agak nunduk gini ya. Mereka memang nanya sih, kenapa sih Mam, kenapa? Iya, kamu tuh harus respect sama orang yang lebih tua gitu. Bilangnya juga bukan excuse me enggak, tapi nyun sewu gitu. Tapi mereka sih masih agak-agak lupa, cuman ya kita ajarin aja terus gitu. Selain sibuk mengurus Dija, Dima, Udin, dan Iam, Astri juga sibuk mengurus bisnis catering dan desain grafis yang sudah digelutinya sejak 4 tahun silam. Dan di sela-sela kesibukannya, Astri selalu saja punya waktu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya. Setiap ada waktu luang, Astri dan suami pasti selalu mengagendakan jalan-jalan dengan anak-anaknya. We go to the cinema, the supermarket,
and sometimes playgrounds. You like going with mom? Yes. Why is that? Hmm? Why you like going with mom? Because I love you. Because I love you. She first gave birth to Didra, then me, then Udin, then and she's very nice. Sometimes she shouts very loudly, and she wears pretty clothes. Acara pulang kampung ke Indonesia seperti ini rutin mereka lakukan 4 tahun sekali. Meskipun memboyong 4 anak sekaligus bukan perkara mudah. Lihat saja bagaimana repotnya mereka saat jalan bersama. Apalagi jika Astri harus menyetir sendiri. Hampir setiap hari Astri sibuk dengan pekerjaannya. Mulai dari berbisnis hingga mengurusi keperluan keluarganya. Dan semua itu ia lakukan seorang diri tanpa ada bantuan dari orang lain ataupun keluarganya. Sampai-sampai waktu untuk memanjakan diri sendiri seperti pergi ke salon dan berbelanja menjadi kegiatan yang amat mahal. Sebagai manusia, ada kalanya Astri jenuh dengan seabrek rutinitasnya. Namun semuanya terobati saat Astri melihat senyum manis dari suami tercinta dan keempat buah hatinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.